Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gowan Christian Pangaribuan dengan NPM 257820400. Nah, di sini saya ingin melakukan yaitu praktikum Red Hat, yaitu sistem operasi chapter 15. Nah, di chapter 15 ini adalah tentang pantau atau memantau dan mengelola proses Linux. Nah, di sini kita sudah ada petunjuknya untuk melakukan perintah-perintahnya. Jadi yang di pertama di sini ada perintah lab start process sleep review. Nah, oke. Nah, nanti kita disuruh kita lakukan dulu lab start process review. Kita Ctrl C, kita enter, lalu kita enter lagi. Sebentar. Di sini tampak sudah sukses. Nah, di sini kita disuruh buka dua jendela terminal secara berdampingan. Jadi kita akan tambahkan lagi dan kita melakukan lagi lab start. Yang tadi. Ctrl C, lalu kita lakukan lagi, Ctrl V, send, lalu kita enter. Nah, selanjutnya di sini kan kita sudah membuat jendela terminal yang berdampingan. Nah, di sini kita sudah membuat sebagai workstation ya di jendela kiri dan jendela kanannya. Nah, selanjutnya kita melakukan yaitu buat script di directory yang menghasilkan beban CPU buatan dengan melakukan operasi aritmatika tanpa henti, yaitu tax 101 dan selanjutnya. Jadi kita lakukan dulu SSH student server B. SSH student server B. Ctrl C. Lalu kita Ctrl V, enter. Oke, kita enter saja. Nah, di jendela selanjutnya juga lakukan lagi juga. Kita Ctrl C, Ctrl V, enter. Lalu kita enter lagi. Sudah. Nah, lalu kita kembali ke jendela sebelah kiri. Kanan. Nah, selanjutnya di cell terminal kiri kita buat directory, yaitu menggunakan perintah mkdir. Kita salin saja. Ctrl C. Ini sudah di jendela kiri ya teman-teman. Kita buat Ctrl V, kita enter. Nah,
registration sudah. Ini kan di sel terminal kiri. Lalu kita lihat perintahnya lagi. Ini tadi kita muat di sel terminal kiri. Kita enter. Lalu di data sebelah kiri ini kita masih melakukan yaitu buat file directory text 101. Nah, di text 101 kita masukkan lagi dulu bin-nya. Bukan cd bin. Lalu kita enter. Coba kita enter teman-teman. Kita enter. Sepertinya ada yang salah. cd bin. Sebentar teman-teman. Tampaknya ada yang salah. Mungkin ada yang salah. Tampaknya error. mkdir. Oh iya teman-teman, ada yang salah teman-teman. Jadi kita ulang dulu membuat mkdir. Tadi saya coba kita C. Nah, kita ulang ya teman-teman. Ada kesalahan sedikit. Kita enter. Nah, tadi dikarenakan perintah mkdir untuk membuat file direktorinya tidak ada. Lalu kita enter. Nah, ini sudah. Lalu setelah melakukan mkdir membuat, lalu kita lakukan dulu cd bin. Nah, sudah kita lakukan cd bin. Nah, lalu di cd bin ini masih di jendela sebelah kiri ya teman-teman. Kita lakukan yaitu buat file di directory text 101 ya. Kita lakukan dengan nano text 101 titik sh. Coba kita enter. Nah, sudah teman-teman. Nah, jadi kita disuruh melakukan yaitu memberi konten pada di directory text 101-nya. Coba kita lakukan ya. Don sebentar teman-teman. Di sini sudah flash down slip 1. Untuk saya sedang memastikannya lagi. Kita enter. Lalu kita ctrl X untuk keluar. Lalu ctrl X.
lalu kita ya untuk enter. Y lalu sudah teman-teman. Nah, jadi sudah kita memberikan kontennya. Nah, selanjutnya kita jadikan script agar dapat dieksekusi si teks 101-nya. Masih di jendela kiri, kita enter. Nah, coba lalu kita enter lagi. Sepertinya ada yang salah. Chmod cannot access. Oh, kita jadi salah teman-teman. Mungkin saya ada sedikit kesalahan. Nah, di sini student server B. Coba kita bikin dulu ya teman. Exit. Oh, kita malah lakukan student workstation ya. Bentar teman-teman. Coba kita lakukan masuk lagi ke SSH student server B. SSH student server B. Saya salah. Kita enter. Nah, coba kita lakukan lagi yang tadi, yaitu bukan yang chmod tadi. Chmod. Nah, kita enter. Enter. Chmod cannot access clean text 101. Chmod. Sepertinya saya melakukan kesalahan. Chmod. Coba kita tulis ulang manual. Chmod. Lalu mungkin bintang X, lalu enter home, lalu student bin, lalu teks 101.sh, enter. Tampaknya salah lagi teman-teman.
student server B. Coba kita cd bin. Coba kita lakukan lagi. Kita Ctrl C. Coba kita enter. Masih cannot access, teman-teman. Apakah saya masih salah untuk melakukan file directory text 101 tadi? Kita coba lakukan di file. File. Oh ya. Coba kita lakukan lagi itu. Nano text 101 titik sh. Oh, belum keisi, teman-teman. Ya, coba. Mungkin belum kita anukan. Ini kita Ctrl C, Ctrl V, kita enter. Sudah. Nah, jika sudah, kita lakukan itu exit that file. Ctrl N coba mungkin saya salah. Coba kita ulang. Sepertinya saya start, lalu coba
lagi yaitu dari sini dan enter. Wah, sepertinya kebanyakan ini. Coba kita ulang. Kita ulang ya teman-teman, karena saya salah. Coba kita ulang ya, kita Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, kita Y, lalu kita Ctrl X lagi. Teks tulisan SH enter. Oh ya, nah sudah kan. Jadi selanjutnya kita lakukan itu chmod. Coba teman-teman kita lakukan itu chmodnya. Enter. Coba kita enter teman-teman. Ternyata tadi kita belum melakukan save. Tadi kita belum save, makanya tidak bisa. Selanjutnya, di terminal tepat pantau semua proses yang berjalan di mesin server B. Nah, di terminal tempat kita jalankan utilitas untuk memantau semua proses sesuai jendela tinggi mungkin untuk melihat informasinya. Jaga agar utilitas tetap berjalan. Nah, jadi kita akan lakukan ini top. Nah, di sini ada outputnya seperti ini. Untuk memverifikasi penggunaan CPU dan rata-rata beban di langkah selanjutnya. Coba kita lakukan top. Top, enter. Nah, sini sudah sama seperti di output. Ini untuk memeriksa CPU pada mesin untuk rata-rata beban. Coba kita sudah samakan outputnya. Coba kita lagi. Ini salah. Coba kita lakukan di top di serve kanan. Coba top. Nah, sudah. Coba kita kembali lagi ke jendela kiri. Nah, di sel terminal kiri, verifikasi jumlah CPU logis pada komputer virtual. Jalankan script di latar belakang teks 101. Kita lakukan lagi grab ini ya. Grab model name. Ctrl C, Ctrl V,
2. Grab. Turun server B2. Sudah teman-teman. Selanjutnya kita lakukan yaitu jalankan script di latar belakang teks 101 SH. Script adalah di subdirektori karena lokasi ini variabel lingkungan menemukan script tanpa menentukan jalur lengkapnya. Coba kita sini lakukan to teks 101.sh lu n. Kita enter. Nah, sudah sama seperti output. Nah, cuman beda-beda memang dari sananya nih. 1112045. Nah, yaitu jalankan script di latar belakang teks 101. Oke, kita coba cek pada terminal sebelah kanan. Oke. Nah, di sini sudah masuk kan pit usernya 2045. Sudah. Lalu kita selanjutnya masuk ke proses berdasarkan konsumsi CPU berdasarkan default. Prosesnya berada di bagian atas daftar. PID adalah dari prosesnya adalah PID dalam sistem Anda mungkin bervariasi. Urutkan proses berdasarkan penggunaan memori dengan menekan Shift M. Coba kita lakukan Shift M. Shift M. Ini dia sudah jalan kan, teman-teman. Prosesnya tidak menghabiskan banyak sumber. Teks 01. Sudah teman-teman. Tadi kan sudah melakukan dengan menekan M. Bila penggunaan memori tidak memerlukan penggunaan signifikan di mesin server B. Nah, lalu tampilkan informasi utas dengan menekan Shift H. Utas dalam sistem menunjukkan total 157. Oke, top. Lalu nanti kita keluar dari utilitasnya dengan menekan Q top.
Shift H. Sudah kita lakukan Shift H. Dan ini trade-nya total 158. Sudah teman-teman. Lalu kita keluar dengan menekan key. Sudah. Lanjut kita ke 4.5. Lihat semua utilitas yang berjalan untuk proses tersebut. Untuk melakukannya, jalankan utilitas dengan opsi on opsi. Ganti ID proses dengan PID actual di sistem Datex 101. Prosesnya tidak menjalankan beberapa utas 101. Keluar dari utilitas dengan menekan Q top. Coba kita lakukan lagi. Selanjutnya coba strip top teman-teman. Jadi di 4 game kita lakukan itu top minus H minus P 2608. Top minus H teman-teman. Minus H. Kita enter. Nah, sudah. Nah, kita sudah jalankan tulis dengan offset defaultnya top. Top. Oke, kita coba keluar dengan key. Coba kita ulang lagi. Top H. Sudah. Top 2128. Trade 1 total. Coba kita bentar teman-teman. Kita cetak lagi ya. Oh ya. Lalu kita lakukan yaitu yang tadi top lagi. Top strip H strip P 2608. Kita enter. Kita sudah ubah. Lalu jalankan top utilitasnya. Coba keluar dulu, menekan kita keluar dulu key. Shift key. Oke. Key saja. Lalu sudah kita keluar dengan key.
kita lakukan yaitu top. Nah, sudah, dan kita sudah menjalankan utilitasnya. Lalu lanjut ke instruksi yang kelima. Instruksi kelima yaitu script ke file baru dan tinggalkan beban CPU. Buatan script baru mulai proses di latar belakang teks 01. Nah, di sini kita buat teks 102 juga. Lalu kita ke jendela kiri. Itu kita lakukan cp bin teks. Coba kita salin saja kan. Kita salin saja. Kita C. Baterai saya habis teman-teman. Kita D. Kita Ctrl V. Kita enter. cp bin sh. Kita enter. Cannot. Sepertinya ada yang salah. Server B. Kita dulu teman-teman, coba CD ya. Lalu bukan tadi ini kita Ctrl C, Ctrl V, kita enter. Mungkin bisa teman-teman. Jadi coba kita enter. Jadi trik kita belum keluar. Nah, lalu kita selanjutnya kita edit script dan tinggalkan perhitungan penjumlahan dari ke taks 102. Kita masuk lagi ke nano. Itu seperti tadi. Nano. Kok belum bisa? Nano. Teks. Nano teks 102 titik sh. Kita enter. Nah, sudah. Lalu kita taruh kontennya. Kita taruh. Nah, kita Ctrl C. Kita Ctrl V. Kita Ctrl V. Lalu kita di sini lakukan itu Ctrl X, lalu Y, lalu Ctrl X lagi. Kita enter. Oke. Nah, selanjutnya kita mulai proses di latar belakang teks 102 titik sh. Lalu saya teks 102 titik sh. Kita enter. Nah, sudah. Lalu verifikasi bahwa kedua proses berjalan di latar belakang, yaitu menggunakan jobs. Kita enter. Sudah sama hasilnya, outputnya. Nah, selanjutnya di sel terminal 6 kita lakukan verifikasi bahwa proses sedang berjalan dan menggunakan sumber daya CPU. Coba kita ke terminal kanan. Kita lakukan
Coba kita lihat. Nah, di sini sudah masuk 28,9. Nah, sudah masuk teman-teman. Sudah, dan periksa beban rata-ratanya. 6.1 lalu 6.2. Periksa rata-rata beban mesin server B. Paling atas ini kan teman-teman. Oke, sudah. Kita lanjut ke instruksi yang ke-7. Nah, kita salin script ke script baru bernama tingkatkan jumlah penambahan ke titik. Mulailah dari latar belakang teks 01 lalu teks 103. Terminal sebelah kiri. Nah, lalu kita lakukan lagi. Kita mungkin keluar dulu teman-teman. Jadi kita enter. Sudah. Lalu kita coba yaitu ya ini perintah ini cpbin. Tapi kita send. Kita enter. Salah. SH-nya kurang. Coba kita ulang saya teman-teman, maaf. Enter. Nah, sudah. Selanjutnya kita lagi masukkan kontennya seperti tadi, yaitu nano teks 103 titik sh. Kita enter. Nah, sudah. Lalu kita taruh lagi isi konten ini di teks 103. Tapi send. True. Kenapa kurang? Tunggu. Saya kira tidak ini. Connection error. Waduh, teman-teman. Connection error. Coba kita ulang dulu. Coba kita lakukan lagi, yaitu isi lagi si kontennya. Ctrl C, Ctrl V, enter. Sudah, lalu Ctrl X, lalu Y, enter. Nah, sudah itu kita lakukan yaitu prosesnya di latar belakang, itu teks 103 titik sh kita enter coba. Nah, sudah. Lalu kita verifikasi bahwa ketiga pekerjaan berjalan di latar belakang itu dengan jobs. Kita enter. Running. Sudah sama sesuai dengan output. Nah, di cangkang terminal kanan kita verifikasi penggunaan CPU. Perhatikan bahwa jumlah scan CPU dari ketiga proses tersebut lebih dari 100. Nah, coba kita lihat ya teman-teman. Oke, sudah. Kita bisa lihat. Selanjutnya kita ke 8 di terminal kiri kita
beralih ke pengguna dan gunakan sebagai kata sandi dengan su min. Langsung masuk ke 8.1 di kiri teman-teman. Coba kita su min, kita enter. Nah, passwordnya kita kasih yaitu red hat, kita enter root server B. Nah, lalu kita menangguhkannya, proses text 101 sh to kill. Kita kontrol C, kita kontrol V, send, kita enter, sudah. Nah, lalu di saat terminal kanal konfirmasi bahwa proses tidak lagi berjalan text 01 sh. Coba kita lihat. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, lalu di sel terbuka ini lihat pekerjaan yang tersisa. Kita lanjut itu dengan ps lalu ct, kita enter, sudah. Kita lihat pekerjaan yang tersisa. Nah, perhatikan bahwa memiliki status ini berarti bahwa proses saat ini ditangguhkan di teks 101.sht. Lanjutkan proses teks 101 sh di cangkang terminal kiri. Kita lanjutkan prosesnya dengan ini di 9. Coba kita lagi, kita Ctrl X, kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V, enter, kita enter, sudah. Coba kita verifikasi lagi bahwa di terminal kanan sudah berjalan lagi atau beroperasi lagi. Nah, sudah ada teks 101 ya teman-teman. Sudah. Nah, kita hentikan proses dan dari baris perintah. Setelah mengakhiri proses ini, periksa penggunaan CPU dan rata-rata. Selanjutnya kita lakukan satu-satu. Kita Ctrl X, kita Ctrl V, lalu kita enter, lalu kita lakukan lagi. Kita enter, lalu yang terakhir kita Ctrl C, Ctrl V, kita enter. Selanjutnya di sel terminal kanan verifikasi bahwa proses tidak muncul di output utilitas stop. Coba kita lihat. Di paling kanan 1, 2, 3 sudah tidak ada dan dia terus akan berkurang. Rata-rata beban perlahan menurun. Nah, lanjut ke instruksi yang ke-11. Di instruksi ke-11 kita lakukan yaitu keluar dari pengguna dan tutup terminal. Coba kita exit, kita enter, nah logout terminate sudah. Lalu di sel terminal kanan kita tekan key untuk koordinatas kembali sistem sebagai pengguna top work station sudah. Lalu kita exit juga, exit, kita enter, logout sudah. Nah, lalu kita lakukan
evaluasi. Lab grade process review. Kita lakukan di sini. Kita enter. Lab grade process review. Proses. Oh, salah. Kita ulang lagi. Double ternyata teman-teman. Processes. Kita enter. Salah teman-teman. Coba saya sedang mencerninya. Kita tidak melakukan melakukan evaluasinya. Kita lakukan exit workstation. Ternyata mungkin kita belum melakukan exit tadi teman. Coba kita lakukan lagi. Itu topi. Nah, kita enter. Sudah. Pass. Kita sudah melakukan evaluasi, sudah. Berarti kita berhasil. Dulu sebelum kita keluar kita lakukan finishing. Itu lab finish process review. Kita enter. Sudah. Jadi sudah sekian praktikum dari saya. Mohon maaf ada bila salah kata dan error, tapi sudah saya memperbaikinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.